Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. 336, pakailah waktumu. Coba pianonya, tim, takut nadanya ketinggian, kerendahan. Ini nada dasar F. F. Tiga enam, pakailah waktumu. Pakailah waktumu, doa padanya. Carilah Tuhanmu, terima firman-Nya. Kasihi umat-Nya, tolong yang lemah. Jangan kau lupakan doa padanya. Pakailah waktumu dekat padanya untuk bersekutu bersama Tuhan. Pandanglah wajahnya, lebih mirip Dia. Nyatakan kasih-Mu dalam hidupmu. Pakailah waktumu, ikut Tuhan sepanjang hidupmu. Jalan sertanya, suka atau duka, tetap ikut Dia. Pandanglah Tuhanmu, sandar padanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami kembali bersukacita dan bersyukur karena keselamatan yang luar biasa, yang kekal, yang gratis dari Engkau melalui Putramu Yesus telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur Engkau bukan hanya memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, tapi juga menjadi pekerja-pekerja yang Engkau utus ke ladang-Mu. Bapa, kami sadar kami manusia yang lemah dan berdosa. Engkau Allah yang kudus, yang maha kuasa, tapi Engkau berbelas kasihan. Karena itu ampuni dosa kami, supaya kami dapat bersekutu, dibimbing oleh firman-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami serahkan pertemuan kami ke dalam pimpinan Engkau. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab, karena ini adalah rapat yang terakhir. Kita akan membaca dari kitab Pengkhotbah, Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Satu orang, satu ayat. Saya akan mulai ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun
di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan ke dalam jantung mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Mengkhotbah adalah kitab yang tidak dapat dimengerti kalau tidak ada perjanjian baru. Karena dimulai dengan suatu ungkapan ayat 2, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, semuanya sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini kata pengkhotbah ya. Tetapi kalau kita ingat ayat terakhir di 1 Korintus 15 ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mari kita beralih ke sana. Nanti kita kembali lagi ke kitab pengkhotbah pasal 3. Ayat yang selalu dikutip untuk ayat hafalan di hari ulang tahun gereja. Ayat 5-8 kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, sering saya katakan, kata sia-sia di pasal 15 ya, menggunakan 3 kata bahasa Yunani. Yang pertama, kenos, artinya kosong. Seperti Filipi pasal 2, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Jadi sekarang kalau kita lihat kemanusiaan Yesus waktu dia melayani di bumi, itu kentara sekali. Jadi keilahiannya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat keilahiannya. Seperti waktu dia bertransfigurasi ya di Bukit Kemuliaan. Hanya 3 orang yang pernah menyaksikan Yesus dalam keadaannya yang mulia. Tidak ada yang lain. Yaitu Petrus,
Yakobus dan Yohanes. Jadi di zaman sekarang ya, orang hanya melihat lebih kental kemanusiaan Yesus. Makanya orang mengikuti Yesus dengan sembarangan, memikirkan Yesus sebagai manusia biasa. Tapi nanti waktu dia datang kedua kali, kemanusiaannya itu nggak nampak lagi. Memang dia manusia, tapi dia mulia. Jadi kita melayani Tuhan harus punya pandangan, visi, Yesus itu mulia. Makanya pekerjaan pelayanan tidak boleh dikerjakan dengan berdasarkan suka-suka kita. Harus sesuai dengan pimpinan firman. Jadi firman itu memberikan kita guidance hari lepas hari, saat demi saat. Kalau kita hamba Tuhan, kita tidak di-drive oleh firman Tuhan, kita sesat pasti. Paham ya? Makanya kita belajar firman Tuhan sebelum melayani. Ada yang belajar 3 tahun, 5 tahun, tambah lagi. Supaya apa? Firman Tuhan itu menjadi jati diri kita, bukan yang lain. Paham ya? Jadi kalau kita uraikan firman itu begitu banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan. Masalah kesaksian, ilustrasi itu hanya bagian kecil supaya orang ngerti. Firman itu bukan di zaman dulu, tapi juga applicable di zaman sekarang. Nah, kalau kita lihat kitab Pengkhotbah tadi, dalam pasal yang ketiga, segala sesuatu ada waktunya. Kembali lagi, kita ke kitab Pengkhotbah ya. Nah, dia memberi gelar dirinya pengkhotbah ya. Bahasa Ibraninya masih ingat? Kohelet ya. Kohelet, dia pengkhotbah. Pengkhotbah itu menyampaikan sesuatu pesan dari orang yang lebih tinggi daripada dia. Itu khotbah. Paham ya? Khotbah itu bukan menyampaikan isi hati kita. Misal saya tidak senang sama kamu, saya khotbah tuh nembak kamu. Nggak bisa begitu. Ngerti? Jadi pengkhotbah itu menyampaikan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan kepada umatnya. Ya, seperti kemarin kan Paulus mengatakan dia korban curahan. Karena korban utamanya adalah domba. Jadi imam itu diberi satu privilege untuk menuangkan apa? Air anggur. Ya, supaya korban utamanya itu baunya harum. Nah, tapi dalam konteks kitab Filipi, Paulus mengatakan korban utama itu Yesus menebus gerejanya. Itu yang utama. Kalian tuh yang utama. Kalau saya ini adalah pendamping. Apa? Pendamping. Jadi kita bersyukur ya. Kita hari ini bisa belajar to everything. Kata everything itu tambahan dalam KJV. Nggak ada dalam bahasa aslinya. Nah, kalau kata yang pertama untuk segala sesuatu. Mari kita lihat ya. Jadi everything itu dalam kurung ya. Tidak ada untuk segala sesuatu, itu dalam kurung. Ada, nah masa. Kalau masa di dalam bahasa aslinya itu zaman. Ada zaman. Ya. Kalau perjanjian baru itu kesempatan. Ya, opportunity. Ya, seperti sekarang ya Timothy mendapatkan kesempatan yang baik ya, belajar firman Tuhan. Ya, saya tanya sama dia, apa bedanya kamu belajar di Lawang dengan di FEBC? Dia mengatakan di FEBC pelajaran firman Tuhannya lebih membuat dia mengerti firman Tuhan. Nanti cerita juga ya. Jadi kalau kita bisa belajar sungguh-sungguh di sana ya, kita bisa menjadi ya pelayan Tuhan, karena Tuhan kan roh nggak nampak. Pelayan apa? Firman apa? Firman. Kalau kamu nggak bisa melayani firman, kamu nggak bisa bilang kamu pelayan Tuhan. Paham? Banyak orang bilang saya hamba Tuhan, tapi dia nggak bisa melayani firman. Itu omong kosong apa? Omong kosong. Jadi Tuhan berbicara pada kita dan firman Tuhan itu hidup. Segala sesuatu di sini ada zamannya, ada kesempatannya. Nah, kalau kita lihat ya, yang kata kedua itu ya kalimat kedua. Karena kitab Pengkhotbah itu syair ya. Ciri khas syair itu 2 kalimat paralel apa? 2 kalimat ya paralel. Jadi kalimat pertama untuk segala sesuatu ada zamannya. Nah, yang kedua untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Jadi kata waktu yang kedua di situ, ya, kalau kita lihat itu at. Jadi ada berapa pasangan kalau kita hitung? Ada waktu untuk lahir, ya, ada waktu untuk meninggal,
ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap. Ya, kalau kita lihat waktu-waktu yang di bawah itu ya, itu bukan kata zaman lagi, ya. Jadi untuk kita masing-masing memang kesempatannya ada, tapi ada titik-titik waktu yang betul-betul ya terjadi pada saat Yesus disalib. Jamku sudah tiba. Jadi kita tahu Yesus disalib itu pas ya jam 9 pagi, jam 12 pagi, siang matahari tidak bercahaya sampai jam 3 dia mati. Jadi kalau kita lihat ada waktu untuk menangis, ya. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Nah, ada waktu untuk waktu setara ya. Ada murid yang membaca, ada waktu untuk membuang waktu. Ayat yang kelima kan, ada waktu untuk membuang waktu. Betul juga ya. Kita banyak buang waktu loh. Sosial media, sekali lihat, wah nggak henti-hentinya. Makanya HP itu jadi penyakit masyarakat. Penyakit apa? Sekali main game nggak bisa stop. Paham? Ada waktu untuk membuang waktu. Waktu itu jangan kita pakai untuk membuang waktu. Ya, ada waktu untuk membuang batu ya, bukan membuang waktu ya. Ada waktu untuk mengumpulkan batu, ya untuk membangun rumah. Membuang batu itu untuk menanam ya di sawah-sawah ya. Kemudian ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ya, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Jadi ada berapa pasang di sini? 14 ya. Jadi kadang-kadang dikontraskan. Ya, kadang-kadang yang kontras itu bukan kontras, tapi paradoksial. Paradoks itu artinya sepertinya bertentangan, tetapi tidak. Paradoks. Kalau kita belajar teologi ya. Misalnya Yesus masuk ke Yerusalem, masuk ke Yeriko, ya, menyembuhkan orang buta. Tapi di bagian Injil yang lain mengatakan dia keluar dari Yeriko kan. Jadi yang benar yang masuk atau yang keluar. Ternyata ada 2 Yeriko ya. Dia masuk ke Yeriko baru, dia keluar dari Yeriko lama. Jadi waktu dia masuk ke Yeriko yang baru, yang kaya, jadi ada orang buta yang sedang minta. Ya, jadi kontradiktif itu appearance, kelihatannya. Ya, seperti melayani Tuhan. Susah atau senang? Melayani Tuhan. Kok kadang-kadang melayani Tuhan kelihatan sedih buka gitu. Yuk. Mau susah, mau senang. Apakah muka kita selalu senang? Kok mana bisa dua-duanya sini atas. Kelihatannya kontradiktif ya, seperti Paulus. Dia mengatakan aku melayani kalian sambil menangis. Tapi dia bilang sama gereja Filipi, bersukacitalah senantiasa. Jadi yang benar yang mana? Yesus dibilang apa? Dia manusia yang menderita, penuh dengan kesusahan. Tapi dia bersukacita. Itu namanya apa? Paradoks, apa? Paradoks. Ya, jadi nggak bisa juga kita bilang ya orang Kristen itu mukanya terus senang. Kadang-kadang ya stres juga seperti Yesus Taman Getsemani. Stres nggak dia? Yo paling stres. Ya, jadi kadang-kadang kita seperti itu dalam pelayanan. Tapi ya dikatakan segala sesuatu sudah Tuhan tentukan. Kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan, pasti ya hasilnya apa tadi? Jerih lelahmu tidak sia-sia, tidak kosong. Pertama apa? Kosong. Ya, kenapa orang nggak bisa uraikan firman Tuhan? Karena dia nggak ngerti. Kosong. Ya, pengkhotbah zaman sekarang. Yang kedua, itu kenapa bukan kosong saja, tapi disebut tidak kena sasaran. Ya, waktu orang menembak ya, nggak kena sasaran. Yang ketiga itu apa? Mojung. Mau dipakai, ternyata rusak. Jadi ya 3 hal ya.
Kalau kita melayani sesuai dengan firman Tuhan, maka ya tidak akan kosong, ya pasti kena sasaran, karena goal yang kita capai itu goalnya Tuhan, ya bukan goalnya kita. Sesuai dengan tugas Tuhan, kekuatan Tuhan pasti bisa kita lakukan. Nah, yang begitu banyak itu tujuannya adalah sama dengan kitab Pengkhotbah di bagian ayat 12, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ayat 14. Mari kita baca 14 sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, apa yang tidak dapat ditambah, tak dapat dikurangi, yaitu ciptaan Allah. Ya sudah sempurna, dan firman-Nya ini kan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, kalau mau ditambah seperti tadi, KJV memberi tanda cetak italic atau tanda kurung. Ya, karena sekarang banyak orang berani sekali dia menambah firman Tuhan, bahkan mengurangi firman Tuhan, Westcott dan Hot. Jadi tujuan kita adalah ya, takut akan Tuhan. Jadi kita bersyukur, ya kita melihat tahun 2025, tahun Tuhan Yesus sudah Tuhan pimpin ya. Tahun lalu, Desember, sibuk sekali membangun kompleks ya, SKC 1A. Ya kan? Kemudian bisa dipakai bulan Juli waktu pembukaan tahun ajaran baru. Nah, kemudian sekarang 1B hampir selesai. Kita berdoa tahun depan bisa selesai. Jadi kita juga bersyukur bukan hanya fisik dibangun, tapi ya tahun ini juga waktu sakramen baptisan air kan, juga kita lihat Tuhan menentukan berapa orang yang dibaptis, dewasa dan anak-anak, bahkan reafirmasi iman. Kita bersyukur semua itu adalah ya, waktunya Tuhan. Tuhan yang menentukan, kita hanya menjadi ya, pelaksana saja. Jadi kita akan mengakhiri tahun ini dengan persekutuan 2 bulanan. Semoga Tuhan menolong kita menjadi orang yang takut akan Dia, dengan selalu bagaimana menggunakan waktu dan kesempatan kita untuk dekat kepada Tuhan melalui firman, doa, persekutuan, dan pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau adalah Bapa yang berbicara melalui firman-Mu, Tuhan Yesus, kepada kami. Sehingga kami dapat mengenal Engkau melalui Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur korban hidup Tuhan Yesus yang berada di kanan Engkau selalu berdoa supaya Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengetahui rencana-rencana-Mu untuk kami laksanakan di akhir zaman ini. Ya Bapa, kami serahkan waktu kami untuk bertemu, melakukan evaluasi, bahkan merencanakan pelayanan tahun Tuhan Yesus 2026. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami. Kami juga berdoa supaya Engkau berbelas kasihan, mengampuni segala dosa, kesalahan kami yang sudah kami lakukan pada saat kami melayani Engkau. Kiranya Engkau memimpin kami lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Dengarkan doa kami. Kami berdoa dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Notulen semua sudah dapat ya? Oh, Carita saya sudah share. Timothy mungkin yang belum. Tolong share ke dia.